Halo, selamat datang kembali di Panduan OPS Channel. Kali ini kita kembali membahas persoalan Excel. Konteksnya adalah tentang pembuatan daftar tamu hotel. Pada kasus ini ada beberapa variasi fungsi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Contoh soal Excel ini saya peroleh dari hasil pencarian Google dengan kata kunci kumpulan soal Excel. Terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, atau kawan-kawan yang telah berbagi studi kasus ini sehingga kita bisa membedahnya. Pada contoh kasus ini ada banyak variasi fungsi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Apa saja itu? Mari kita pelajari terlebih dahulu ketentuan soalnya. Di sini kita melihat ada sebuah tabel yang berisi 10 kolom, di mana terdapat kolom nomor, nama tamu, kode kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, tipe kamar, biaya per hari, diskon, serta total. Untuk mengisi beberapa kolom tersebut dibantu dengan tabel yang ada di bagian bawah. Di sini ada tertulis tabel proses data, yang nantinya tabel proses data ini digunakan sebagai referensi dalam menggunakan fungsi VLOOKUP. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita selesaikan persoalan Excel kali ini. Mulai dari kolom lama inap. Untuk kolom lama inap, petunjuk yang ada di dalam soal adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Di sini ada dua kolom, yaitu tanggal masuk dan tanggal keluar. Kita bisa langsung kurangi berdasarkan pada tanggal masuk dan tanggal keluar tersebut. Untuk mengurangi, kita bisa menggunakan operasi matematika pengurangan sama dengan tanggal keluar kurang tanggal masuk. Di sini ada tertulis 9. Untuk tipe kamar, petunjuknya adalah menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita akan isi tipe kamar ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah kode kamar. Kode kamar, tabel array-nya ada di bagian bawah. Kita select area data yang akan kita jadikan sebagai referensi. Kolom index number-nya itu diisi dengan kolom keberapa yang akan kita tuliskan pada kolom tipe kamar ini. Di dalam tabel proses data atau tabel referensi, kita akan mengambil data tipe kamar, dan tipe kamar ini ada di kolom kedua. Maka kolom index number-nya kita isi dengan kolom 2. Di sini ada dua opsi. Jadi setelah menambahkan kolom index number, ketik koma lagi, lalu kemudian pilih yang false. Maksud false di sini adalah kita ingin data yang dimunculkan di dalam tabel ini sama persis. Jika sudah, kurung tutup lalu tekan enter. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi data menggunakan tabel pembantu adalah penggunaan fungsi absolut yang ditandai dengan simbol $. Gitu ya. Ketika mengisi tipe kamar ini saya belum menggunakan fungsi absolut. Nanti kita akan bandingkan sebelum dan sesudah. Sekarang ini kan belum digunakan fungsi absolut ya. Kita akan coba tarik fungsi yang barusan sudah kita buat ke bawah gitu ya, untuk copy paste. Nah, di sini ada NA. Kalau kita lihat misalkan di bagian bawah, kita lihat fungsinya atau rumusnya. Di sini kolom referensinya juga ikut bergeser. Ya. Kita blok yang merah-merahnya, lalu kemudian arahkan ke bawah, maka dia kolom referensinya bergeser ke bawah, sesuai dengan tarikan kita ya, copy paste kita. Bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak terjadi? Langkah yang bisa kita tempuh adalah dengan mengabsolutkan tabel referensinya. Caranya, edit rumus yang sudah dituliskan, lalu kemudian blok area yang akan kita buat absolut yang dijadikan sebagai referensi. Jika sudah diblok, tekan tombol F4. Tanda bahwa ini sudah diabsolutkan adalah ini, ada muncul simbol $. Gitu ya. Jika sudah diabsolutkan, kita tekan enter kembali,
lalu kemudian copy paste seperti biasa, maka tabel referensinya akan tetap alias absolut. Kita coba perhatikan edit yang paling bawah, yang merah-merah ini tetap menjadi referensi. Berbeda seperti tadi di mana yang merahnya juga ikut turun. Untuk mengisi kolom lainnya juga sama, kita perlu mengabsolutkan referensi atau tabel proses data atau tabel pembantunya. Kita lanjut saja ya, sambil berjalan silahkan kawan-kawan perhatikan bagaimana saya memasukkan fungsi absolut di dalam rumus tersebut. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya sama, kita menggunakan kode kamar sebagai lookup value, lalu kemudian tabel array-nya adalah tabel data yang ada di bawah, lalu kemudian sebelum masuk ke parameter lainnya yang ini diabsolutkan terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke kolom index number-nya. Kalau sekarang karena kita akan mencari biaya, maka kolom index number-nya adalah 3, biaya per hari ada di kolom ketiga gitu ya. Jika sudah lalu pilih false, kurung tutup lalu tekan enter. Untuk mencari diskon juga sama, yang berbeda hanyalah kolom index number-nya. Sama dengan VLOOKUP, referensinya kode kamar, tabel array-nya. Yang ini jangan lupa diabsolutkan. Jika sudah, kolom index number-nya ditulis. Dalam hal ini adalah kolom keempat, lalu false. Jika sudah, kurung tutup lalu tekan enter. Di sini untuk single diskonnya adalah 10%. Total biaya sama dengan kurung buka 9 kali 750 kurang berapa? 10%. Jika sudah, tekan enter. Maka biaya yang diperlukan untuk menginap selama 9 hari adalah Rp6.750.000. Mudah-mudahan betul ya. Nanti kalau salah silahkan dikoreksi, tulis di kolom komentar. Untuk mengisi baris bawahnya, select rumus yang sudah ditulis, kemudian tarik ke bawah dengan cara klik kotak hijau yang agak tebal ini, lalu tarik ininya di without formatting. Di sini kenapa masih 0? Karena lama inapnya belum di copy gitu ya. Sekarang kita copy lama inapnya, klik area yang akan di copy, tarik ke bawah. Jangan lupa untuk mengembalikan atau without formatting. Oke, ini kita pindahkan ke tengah ya tulisannya supaya agak lebih estetik, dilihatnya enak. Jadi inilah rekapannya, lalu di bawah ada total keseluruhan, nilai maksimal, nilai minimal, dan nilai rata-rata. Di sini menggunakan operasi matematika untuk total keseluruhan kita menggunakan sum, fungsi sum, tulis sum, lalu kemudian kurung buka, lalu select area yang akan dijumlahkan. Jika sudah, kurung tutup, lalu tekan enter. Untuk mencari nilai maksimum, fungsi yang digunakan adalah fungsi max, sama dengan max, select area yang akan kita cari nilai maksimumnya, kurung tutup lalu tekan enter. Untuk nilai minimal menggunakan fungsi min, select area yang akan dicari nilai minimumnya lalu tekan enter. Untuk rata-rata kita menggunakan fungsi average, sama dengan average lalu select area yang akan dicari rata-ratanya, kurung tutup lalu tekan enter. Itulah proses mengisi tabel daftar tamu hotel dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil pelajaran dari contoh kasus atau contoh soal ini. Jika ada hal yang kurang difahami, boleh kawan-kawan tanyakan dengan cara tulis di kolom komentar. Bagi kawan-kawan yang punya persoalan Excel lalu kemudian ingin diselesaikan, bisa kirimkan melalui form yang ada di dalam deskripsi. Untuk contoh soal ini bisa kawan-kawan download pada link yang ada di dalam deskripsi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya.